balik lagi bareng Vira. Setelah sekian lama nggak bertemu aku, atau sering ya, mungkin teman-teman lihat ya. Hari ini aku muncul lagi membawa resep yang viral. Aku suka, kamu suka, semua suka. Jadi aku mau bikin banana pudding ala Magnolia Bakery. Sebenarnya pudding ini tuh udah lama ada gitu, kayak si Magnolia Bakery-nya aja udah ada dari tahun 1992 atau 97. Tapi sekarang viral lagi sih resep banana puddingnya. Jadi sekarang aku mau cobain recook. Kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini bahan-bahan yang utamanya itu ada pisang. Jadi pisangnya tuh nanti kita potong-potong gitu guys, kecil-kecil. Terus ini ada egg drops-nya. Terus ini ada 3 butir telur, kuning telurnya aja. Terus ini ada gula, aku pakainya 3 sendok makan. Ada maizena juga, aku pakai 3 sendok makan. Terus di sini ada whipped cream. Terus di sini ada susu dan ada garam juga vanili. Gitu guys, jadi sekarang kita langsung ke, jadi pembuatan ini ada 2 step. Step yang pertama kita bikin adonan yang kuning telur sama yang susunya itu. Terus nanti step yang kedua kita bikin si whipped creamnya. Dan nanti step ketiga kita satuin whipped cream juga adonan yang kuning telur sama susu itu. Jadi kita langsung aja ke step pertama. Guys, jadi seperti biasa aku pakai wok pan dari Royal Life karena dapur suka-suka selalu bersama Royal Life. Ini aku langsung aja masukin 3 kuning telurnya. Udah itu kita masukin gula 3 sendok makan. Kenapa aku pakai gulanya sedikit? Karena menurutku udah apa ya? Udah manis gitu loh guys dari si whipped creamnya. Jadi aku nggak mau terlalu banyak gulanya karena takutnya nanti enek gitu. Ini diaduk-aduk dulu sampai teraduk. Nah udah gini. Kita masukin si tepung maizenanya 3 sendok makan buat nanti mengentalkan. Apa ya, ini namanya kayak cream custard gitu kali ya. Sebenarnya ini resepnya udah banyak banget guys di internet, tapi aku pingin mencoba recook karena terlihat tempting banget gitu si banana puddingnya. Jadi banana pudding ini tuh konsepnya kayak layer gitu. Ini kita aduk-aduk dulu. Nah, sambil kita masukin susunya secara pelan-pelan biar nyatu juga. Nah, coba segini dulu. Oh iya, ini aku belum nyalain apinya ya guys, karena takutnya nanti overcook, jadi terlalu matang gitu. Kalau misalnya dari awalnya udah dinyalain, jadi ini masih dimatiin. Nah, udah nih. Udah kayak gini, baru kita nyalain si apinya. Tapi apinya harus api sedang, kecil, sedang cenderung kecil gitu guys. Biar nggak gosong bawahnya. Dan harus diaduk-aduk terus juga. Oh iya, ini jangan lupa buat ditambahin vanilinya. Boleh pakai vanili cair atau kalau teman-teman punya yang bubuk juga nggak apa-apa. Sedikit aja. Oke, gitu guys. Terus ini harus diaduk-aduk terus sampai nanti kayak mengental. Jadi adonannya kayak lebih apa ya? Bener kayak custard gitu loh guys. Jadi kita tunggu sampai adonannya mengental. Oke guys, jadi ini si adonan apa ya, lava custardnya ini udah jadi. Lihat, udah meletup dan mengental. Jadi saatnya kita matikan dan pindahkan ke wadah. Ini aku pakai mixing bowl. Kita pindahin. Waduh, agak susah ya. Warnanya emang agak kuning gitu ya guys, karena kan tadi kita pakai kuning telur. Jadi memang kuning. Udah kayak gini guys, ini kan udah ya, udah dimasukin semua si adonan custardnya. Tapi karena kita harus proses si whipping creamnya, dan ini baru bisa disatuin ketika udah dingin. Jadi biar nanti atasnya nggak berkerak gitu. Jadi kalau misalnya ini didiemin di suhu ruang tapi nggak ditutupin, nanti atasnya bisa berkerak kayak misah gitu loh guys, kayak susu diangetin gitu. Ada apa ya, selembaran di atasnya gitu. Nah ini jadi harus ditutupin pakai si plastik wrap gitu. Kita tutupin dulu.
Oke, sekarang step kedua kita akan mengolah whipped creamnya. Ini aku pakai 100 gram whipped cream bubuk. Kalau misalnya teman-teman punyanya whipped cream cair juga boleh. 200 ml air dingin. Air dingin ya guys, biar nanti si whipped creamnya mengembang. Terus kita akan mixer dengan kecepatan sedang aja selama, kalau ditunjuknya sih 4 menit, tapi let's see sampai berjejak aja ya guys. Oke guys, jadi tadi aku udah ngeinihin whipped creamnya sampai jadi. Ini kayak gini nih, mengeras gitu kan guys. Udah kayak gini, kita satuin whipped creamnya sama si adonan custard tadi. Ini sebenarnya masih anget-anget kuku, tapi teman-teman sebaiknya bisa ditunggu sampai rada dingin. Tapi ini juga masih bisa guys. Kita buka. Nah ini juga sebelumnya kita harus diaduk-aduk dulu si ininya. Nah disiniin dulu. Ini udah kayak gini, kita masukin, satuin ke whipped creamnya, tapi sedikit demi sedikit ya, sampai semuanya kecampur. Sedikit dulu kita satuin. Kalau misalnya teman-teman mau pakai mixer sebenarnya bisa, cuma takutnya kayak terlalu gimana ya, lembek ancur gitu si whipped creamnya karena terlalu over mix. Jadi aku memilih menggunakan tangan aja. Kita cari aman aja ya guys, kayak gini. Oke guys, ini jadi udah nyatu semuanya. Ini kan kalau misalnya teman-teman lihat adonannya lumayan cair ya, kayaknya mungkin karena tadi aku nggak buat si custardnya ngeset dingin banget gitu, jadi tadi masih ada anget-anget kuku. Jadi mungkin si dinginnya whipped cream sama anget-anget kukunya custard jadi bikin si adonannya cukup cair, tapi it's okay karena nanti kita masukin ke kulkas. Ini kita masukin ke plastik segitiga. Oke, ini udah dimasukin semua ya guys ke plastik segitiga. Sekarang saatnya kita masukin ke mangkoknya. Nah ini aku pakai tin wall ukuran berapa ya? 180 apa 200 ml kapasitasnya. Terus ini sekarang kita layer ya guys. Nah, ini layer pertamanya kita taruh si custardnya. Terus, ini guys udah kayak gini, terus kita kita masukin si pisangnya. Kalau misalnya teman-teman pakai cetakan yang apa ya, kotak gitu, si pisang dan si kuenya itu bisa ditaruh kayak berbaris gitu. Karena aku pakainya bulat, jadi kita taruhnya kayak gini. Kita taruh dua. Terus udah ini kita timpa lagi sama ininya guys. Ini terus kita timpa lagi sama pisang dan seterusnya. Itu di layer terus sampai ke atas. Itu tergantung sama kapasitas tempat yang teman-teman pakai. Itu cukupnya buat berapa kali layer. Kalau ini sih kayaknya karena cukup dalam juga ya si tempatnya, mungkin ini bisa sampai 3 kali layer. Udah deh, udah jadi. Sekarang kita tinggal simpen di kulkas. Kalau misalnya mau sabar boleh di chillernya, kalau misalnya nggak sabar boleh di freezer tapi jangan terlalu lama. Kalau di chiller ini bisa sampai 3-4 jam, jadi biar ngeset gitu guys adonannya. Jadi mari kita bentuk dan langsung ke kulkasin. Jadi ini udah jadi banana pudding ala Magnolia Bakery. Ini jadinya dari 400 ml susu jadinya 5 cup tin wall kayak gini. Dan ini best deal banget sih kalau misalnya teman-teman mau buat dijualin gitu. Dan ini juga karena tadi kan teman-teman sendiri ya si tekstur krimnya tuh cair gitu, jadi harus disetin dulu di kulkas. Udah itu baru deh kita bisa konsumsi, entah itu makan sambil nonton atau misalnya teman-teman yang di otaknya cuan bisa buat jadi ide jualan juga gitu teman-teman. Jadi resep FOMO aku hari ini sudah selesai dan berhasil. Jangan lupa buat teman-teman buat like, comment, share, juga subscribe ke channel Dapur Suka-Suka. Sampai ketemu di
masak-masak FOMO viral lainnya. Bye!